Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan, bendera One Piece kian banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berkibarnya bendera One Piece dikaitkan dengan sebagai bentuk kritik sosial dan juga sindiran kepada pemerintah. Sejumlah posting di media sosial memperlihatkan adanya fenomena pengibaran bendera kartun animasi Jepang One Piece oleh warga. Dari unggahan di sejumlah akun di media sosial, bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami berkibar di depan rumah hingga sejumlah kendaraan. Sejumlah netizen mengaitkan bendera One Piece dengan kebebasan. Namun ada juga netizen yang beranggapan bahwa bendera One Piece sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran terhadap kondisi pemerintahan dan sosial politik di Indonesia. One Piece merupakan seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda dan menjadi salah satu manga terlaris sepanjang sejarah dunia. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga menanggapi kabar viral di media sosial soal maraknya pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Bahkan Dasko menyebut bendera One Piece jelang 17 Agustus upaya pecah belah bangsa. Lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Pemirsa, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Trika Silembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemberian abolisi dan amnesti diberikan setelah seluruh fraksi di DPR telah menyepakati usulan tersebut dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa jika sudah terbit keputusan Presiden, maka seluruh hukum yang sedang berjalan terhadapnya dihentikan. Jatuhkan pidana Pres R43 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07 2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Lantas apa sebenarnya amnesti dan abolisi itu? Dan seperti apa step-stepnya? Dan iNews telah menyiapkan informasinya untuk Anda. Dan ini dia. Dua tokoh politik Hasto Kristianto dan Thomas Trika Silembong terseret kasus yang membuat dirinya terlilit proses hukum. Usai melalui rentetan proses hingga vonis, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatiannya terhadap kedua kasus ini. Presiden Prabowo memberikan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong. Amnesti adalah pengampunan secara umum yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atau individu atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik, sehingga menghapus segala akibat hukumnya, baik proses hukum maupun pidananya.
Sedangkan abolisi adalah tindakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang dalam penyelidikan, penyidikan, atau peradilan. Keputusan Prabowo yang cukup mengejutkan publik ini diambil dalam momen menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Selanjutnya, kepres dari Presiden Prabowo dinantikan sebagai langkah lanjutan dari keputusan ini. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, KPK memutuskan untuk banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menghukum Hasto Kristianto dengan pidana 3,5 tahun penjara. Keputusan ini diambil karena vonis Hasto kurang dari 2/3 tuntutan. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap bahwa jaksa penuntut umum memiliki batas waktu sampai hari ini untuk menyampaikan sikapnya. Dirinya juga menyerahkan seluruh keputusan tentang vonis Hasto pada Direktur Penuntutan KPK. Rencananya KPK juga akan mengajukan banding atas vonis Hasto karena putusan pengadilan menghukum Hasto kurang dari 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini sudah ada rekan kami Ismalia Mediasari yang berada di gedung KPK. Baik, Ismalia, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kalau kami memang berada di gedung KPK dan sampai saat ini memang KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait amnesti yang diberikan oleh Hasto Kristianto. Namun dapat kami laporkan Nata dan juga pemirsa, tadi pagi Hasto memang sempat keluar dari rumah tahanan di KPK untuk menuju ke sebuah rumah sakit untuk berobat dan memang tadi juga sudah dikonfirmasi oleh juru bicara dari KPK. Dan tadi sekitar pukul 10.45 ini tadi Hasto sudah kembali ke KPK dan memang kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari KPK sendiri apakah sudah menerima surat amnesti yang memang kemarin sudah disetujui di DPR pada tanggal 31 Juli 2025 lalu, Nata. Dan memang sampai saat ini juga Hasto sendiri pun memang belum memberikan pernyataan apapun atau dari pihak Hasto sendiri juga belum memberikan pernyataan apapun terkait surat amnesti yang diberikan terhadap dirinya, Nata dan juga pemirsa. Dari KPK sendiri tadi Wakil Ketua KPK pada pagi tadi ketika ditanya melalui via chat ini menyatakan jika memang KPK menerima surat amnesti yang memang sudah disetujui beberapa waktu lalu, ini memang Hasto berhak keluar. Namun jika memang belum diterima, ini Hasto masih akan terus berada di rumah tahanan. Dan untuk banding yang diajukan oleh KPK terkait vonis Hasto yang beberapa waktu lalu sudah dibacakan, ini memang sudah diserahkan ke pengadilan pada sore lalu atau hari Kamis sore. Dan jika memang amnesti ini sudah keluar, Nata dan juga pemirsa, maka banding pun juga akan gugur. Dan sampai sekarang kami masih menunggu update nantinya apakah sikap KPK terhadap amnesti yang diberikan oleh Hasto Kristianto. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Ismalia Mediasari atas pelaporannya dari kawasan langsung dari KPK. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.